Kembali di channel ini, sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika wajib. Video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menyusun pertidaksamaan linier jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui, ya. Kemudian untuk di latihan soal di video pembelajaran sebelumnya, untuk soal nomor 2, mohon kalian revisi dan perbaiki karena jawabannya masih banyak yang tidak sesuai. Ya, baca lagi buku referensinya, kemudian sesuaikan dengan instruksi soal yang saya berikan di latihan di video pembelajaran sebelumnya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini tadi saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun pertidaksamaan linier. Ya, berikut video penjelasannya. Bagaimana menyusun pertidaksamaan linier di mana daerah himpunan penyelesaiannya sudah diketahui. Ya, mohon disimak penjelasannya seperti berikut. Ya, misalnya ada suatu diagram kartesius seperti biasa, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Pada sumbu X, misalnya ada titik koordinat B,0 atau saya tuliskan B saja. Kemudian pada sumbu Y-nya ada 0,A atau saya tulis A. Nanti persamaan garisnya kita hubungkan seperti ini. Nah, bagaimana cara menyusun pertidaksamaan liniernya, ya, atau persamaan liniernya? Baik, bisa dilihat A pada sumbu Y dan B pada sumbu X. Ya, caranya adalah cukup mudah. Tinggal kita tukar posisi. Ya, nanti A pada sumbu Y itu menjadi koefisien dari variabel X. Kemudian B pada sumbu X itu nanti akan menjadi koefisien untuk variabel Y. Jadi tukar posisi A ke X, B ke Y. Sehingga nanti jadinya A X ditambah B Y. Kemudian notasinya, jika arsirannya di bawah tandanya kurang dari, jika arsirannya di atas tandanya lebih dari. Ya, jika seandainya garisnya adalah putus-putus, maka tidak menggunakan notasi sama dengan di bawahnya. Tapi seandainya garisnya nyambung, maka tambahkan tanda sama dengan di bawahnya. Nah, karena ini hanya persamaan garis, maka kita gunakan notasinya sama dengan. Kemudian A dan B-nya tinggal dikalikan. Ya, seperti itu untuk menyusun persamaan linier. Ini juga nanti akan berlaku untuk menyusun pertidaksamaan linier. Hanya beda di notasi sama dengan dan persamaan dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan menggunakan notasi sama dengan, kalau pertidaksamaan jika nanti arsirannya di bawah menggunakan kurang dari, jika arsirannya di atas maka menggunakan notasi lebih dari. Kemudian jika garisnya putus-putus maka tidak ada tidak ada notasi sama dengan di bawahnya. Tetapi jika garisnya nyambung seperti ini, maka di bawahnya ditambahkan tanda sama dengan. Baik, untuk contoh silakan kalian perhatikan. Ya, misalnya ada daerah himpunan penyelesaian seperti berikut.
Ya, misalnya di sini 2, di sini 4. Kemudian garisnya nyambung, kemudian arsirannya di atas. Nah, bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Ya, ingat di bagian atas berarti 4 itu sebagai A, kemudian 2 sebagai B. Maka caranya tinggal ditukar posisi. A menjadi ditukar ke X, kemudian B ditukar ke Y, seperti di rumus yang ini, ya. Baik, langsung saja. Maka jawabannya adalah 4 ke X, 2 ke Y. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tuh. Jadi nanti pertidaksamanya adalah 4 ke X, berarti 4X ditambah 2Y. Nah, kemudian karena tanda arsirannya di atas garis, maka notasinya adalah lebih dari. Kemudian karena garisnya nyambung, maka tambahkan tanda sama dengan di bawahnya. Kemudian A dikali B. A-nya 4, B-nya 2. 4 dikali 2 sama dengan 8, ya. Atau seperti ini dulu, sehingga hasil akhirnya adalah 4X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 8. Ya. Oke, begitu cara menyusun pertidaksamaan linier. Ya. Ingat, cukup mudah, tinggal menukarkan posisi. A menjadi ke X, B menjadi ke Y. Ya, baik. Sekali lagi, mohon diperhatikan ya, notasi pertidaksamanya tinggal dilihat apakah lebih dari atau kurang dari, tergantung nanti dari arsirannya ada di atas atau di bawah, di kanan atau di kiri, ya. Untuk menentukan tanda arsiran di sistem di pertidaksamaan linier, kalian bisa baca buku referensi matematika kelas 3 untuk kurikulum 2004. Ya, di situ sangat lengkap, mohon dibaca dan dirangkum daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang harus diarsir untuk pertidaksamaan linier. Ya, terima kasih. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan seperti ini. Ya, contoh kedua ini terkait dengan latihan soal nomor 2 di video sebelumnya. Jawabannya masih banyak yang salah. Ya, mohon disimak. Ya, contoh yang kedua. Misalnya di sini daerah penyelesaiannya di sini 2, di sini 3 misalnya ya. Kemudian di sini 2, di sini 5 misalnya. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya ada di sini. Ya. Nah, untuk menyusun sistem pertidaksamaannya, berarti garisnya kan ada 2. Nah, kalau garisnya ada 2, yang pertama melewati 2,0 dan 0,3, yang kedua melewati 5,0 dan 0,2. Berarti nanti pertidaksamaannya ada 2. Untuk garis pertama, misalnya kita ambil yang 2,0 dan 0,3. Ya, 2,0 dan 0,3. Berarti ini sebagai B, ini sebagai A. Ya, A-nya 3, B-nya 2. Tadi tinggal ditukar 3 ke X, 2 ke Y. Sama saja dengan contoh yang pertama. Sehingga nanti pertidaksamaan yang pertamanya adalah 3X ya, seperti ini. Kemudian 2Y ditambah 2Y. Nah, lihat arsirannya ada di bawah garis dan garisnya nyambung, sehingga menggunakan notasi kurang dari sama dengan.
Kemudian B-nya tinggal dikalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya. Itu untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, misalkan garisnya kita gunakan 5,0 dan 0,2. 5,0 dan 0,2. 2 sebagai A, 5 sebagai B. Sama saja dengan yang tadi, 2 ke X, 5 ke Y. Sehingga pertidaksamaannya adalah 2X ditambah 5Y. Ingat, arsiranya ada di bawah garis, maka menggunakan notasi kurang dari sama dengan, karena garisnya juga nyambung. Tinggal 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, maka sistem pertidaksamanya 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kemudian diingat di sini di grafik, tolong dilihat di grafiknya, arsirannya tidak melewati sumbu X, juga tidak melewati sumbu Y. Jadi tidak tembus ke arah X negatif dan Y negatif. Maka kalau seandainya gambarnya seperti ini, itu artinya hanya dibatasi untuk X dan Y yang sumbu X dan Y untuk bilangan yang positif saja. Ya, sekali lagi, karena daerah arsirannya tidak melewati sumbu X ke arah negatif dan sumbu Y ke arah negatif, maka itu hanya dibatasi untuk X dan Y yang bernilai positif. Maka tambahkan di sini, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Ini terkait dengan latihan soal yang kedua di video pembelajaran sebelumnya. Masih banyak salah menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2. Ya, itu dibatasi hanya untuk X dan Y yang bernilai positif. Maka jangan arsirnya itu jangan melewati sumbu X dan sumbu Y ke arah negatif. Ya, baik. Mohon disimak dan semoga bisa dipahami. Terima kasih untuk materi kali ini. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Ya, itu untuk penjelasan materi kali ini, dan jangan lupa untuk lebih memahami materi kali ini, silakan kalian kerjakan soal berikut. Ya, terima kasih untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, and comment untuk pengembangan dan kebermanfaatan di channel YouTube saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.